Yo guys, selamat pagi. Welcome back to Koko Driver Channel. Hari ini gue mau kembali on beat, tapi di area Jakarta nih cuy. Lebih tepatnya di area Palmerah ya. Karena barusan gue nganterin istri, dia lagi ada job makeup di area sini. Jadi sambil nunggu, kita on beat saja. Dan sekarang gue lagi on the way jemput penumpang pertama dulu nih. Jalanannya menantang sekali ya kalau di Jakarta ini. Untung bawa REV bukannya bawa Teana. Mau depan atau bang? Kalau yang bisa boleh 4 orang, 3 orang bisa maksimal. boleh. Tapi kalau yang biasa pun juga harus 3 orang ya, boleh lebih ya. Iya, kecuali pesan yang bokar L gitu, Oh, XL ya, kalau grab car. oke kok ya. Sama-sama. Oke guys, kita selesaikan dulu orderan pertama ya. Ini dapet 18.800. Buset. Langsung masuk lagi nih. Langsung masuk tapi di sini juga dapat nih guys. Bingung aing. Wah, salah nih. Udah cancel di Grab, yang di GO di Gokar di cancel. Salah langkah nih kita. Menyambung topik tadi ya sama penumpang pertama kita. Penumpangnya kan nanya, ini kalau mobil kecil gini diisi maksimal berapa? Gue mau infokan buat kalian yang nonton dan menggunakan jasa taksi online. Kalau penumpang itu sebenarnya, kalau berdasarkan di aplikasi, untuk layanan-layanan biasa itu maksimal penumpang di 3 orang ya. Kalau untuk yang layanan L atau XL, kalau di Gokar kan Gokar L. Kalau di GrabCar, GrabCar XL. Nah itu baru bisa penumpangnya di 6 orang. Dan yang gue mau infokan juga, kalau anak kecil itu dihitung penumpang ya. Karena ada beberapa orang yang hitung penumpangnya itu orang dewasanya aja. Kadang-kadang orang dewasanya 4, anaknya 2. Yang 2-nya yang anak kecilnya nggak dihitung. Dihitung 4-nya aja. Padahal kan yang 2 anaknya ini kan manusia juga ya. Tapi ini sekedar edukasi aja. Semua kembali lagi ke drivernya ya, ke masing-masing pribadi driver. Ada yang ngikutin sesuai aturan, tapi ada juga driver-driver yang ya udahlah gitu, nggak mau pusing. Soalnya ada pertimbangan tuh, kita kadang-kadang udah jauh-jauh jemput, terus baru tahu gitu penumpangnya tuh ada lebih. Jadi ya ada driver yang memangnya langsung nggak mau cancel. Ada juga driver yang gue udah jauh-jauh jemput, ya udahlah daripada gue rugi ya kan. Kalau di cancel kan kita cari orderan lagi. Jadi buat kalian yang menggunakan jasa taksi online, tolong diikutin aja ketentuannya. Kalau memang kepaksa kalian harus nggak ngikutin ketentuan yang tadi, diinfokan dulu aja dan mendingan ke drivernya. Jadi sebelum dijemput, di-chat dulu aja, Pak saya ber-6 misalkan, 4 dewasa, 2 anak kecil, mau ambil nggak? Akhirnya dapat orderan berikutnya ya. Tapi barengan lagi aja nih. Dari Gokar kita dapat argo 35.000. Kalau di Grab itu argonya 14.000. Tapi memang ya jarak antarnya setengahnya sih. Dan gue juga lagi chat dulu nih, infoin kalau ada dashcam di mobil. Ini coba kita lihat ya responnya gimana nih. Yang di Gokar gue chat, infoin, terus dibalasnya cuma tes doang. Maksudnya gimana coba? Kalau yang di Grab sih udah balas ya. Jadi bingung aing. Kita jemput yang dari Grab aja kali ya. Takutnya kalau yang di Gokar udah jauh-jauh dijemput, di cancel lagi tengah jalan. Oke, akhirnya gue putuskan untuk ambil yang Grab aja ya. Supaya nggak jauh-jauh banget juga sih.
Oh iya. Lagi. Hati-hati kepalanya. Iya. Aku baru pertama kali lihat Grab car pakai ini. Oh. Nora. Warna kecil ya? Iya, nggak apa-apa. Sip. Kiri sini ya. Oke, majuin dulu. Supaya nggak salah. Sip. Sama-sama. Hati-hati kepala. Ya, sama-sama. Penumpang barusan bilang baru pertama kali ketemu GrabCar naik REV. Gue pikir udah banyak ya, ternyata masih jarang. Soalnya ada beberapa kali ya yang DM ke gue tuh, mereka terinspirasi narik Grab pakai REV gara-gara video gue gitu. Dan ada sekitar 5-10 orang ada kali. Ya mungkin 5-10 orang itu tersebar di daerah-daerah juga ya, nggak cuma di Jakarta doang. Cuma kaget aja, ternyata masih ada dapat orderan nih. Kita cek orderan dulu ya. Alright, kita dapat lagi Argo 16 juta. Kita kasih notes dulu ya, mau apa enggak kalau ada dashcam, supaya aman cuy. Dikasih notes nggak direspon ya, jadi gue pikir dia oke. Terus langsung infoin dia nunggu di mana. Ya udah, langsung kita jemput saja. Argonya 16.500.000. Sip. Sebetulnya enak ya narik pagi-pagi hari gini, apalagi hari Minggu. Wow. Mengerikan sekali. Tahu-tahu nyasar ke tengah jalan cuy. Sampai mana kita tadi? Bahas apa gue sampai lupa. Sebenarnya enak ya narik pagi-pagi hari gini tuh, apa ya, vibes-nya, suasananya tuh enak gitu. Apalagi di hari Minggu ya. Aduh, polisi tidur. Jadi berasa lebih cheerful aja, sama lebih berasa bersemangat gitu. Aduh, buset, di sini jalanannya serem bener. Udah polisi tidur nggak diwarnain, banyak ini lagi patahan-patahan jalan. Nah, kita mulai masuk dunia lain nih. Tadi jalanannya mulus, tiba-tiba disuruh masuk ke sini. Ini jalanan ini boleh dilewatin apa enggak ya? Ada truk mogok pula. Ya, ayo pak, semangat. Waduh, nggak bisa lewat dong gue ini. Duh, nggak ada jalan lain apa ya? Ini buntu. Iya loh, nggak ada jalanan lain, gokil. Kasih lewat dulu nih. Untung pakai serotan pensil, jadi masih bisa lewat. Moga aman deh. Pasti kan. Ini kayak nyasar anjir. Wah, ini
Ini yang rumahnya di sini sedih juga ya. Kalau mau pulang ke rumah, mobil pasti kotor, tanah semua ini. Selamat datang, jalan bahagia. Bahagia apanya? Pusing yang ada gue, bos. Mantap. Perjuangan kita belum berakhir, guys. Kita masih melewati pasar. Ini sebenarnya boleh nggak nih lewat mobil nih? Wow, mantap sekali. Saya pusing, guys. Asli untung bawa REV loh. Tadinya hari ini rencana mau bawa Teana, mau tes buat ngonten kan. Untung saja gue berubah pikiran tadi. Oh, cakep. Ada mobil pula. Masukin sini dulu kali ya. Kita masuk sini dulu. Aman. Asli untung bawa mobil ini. Kalau bawa Teana atau yang lain, keringet dingin, bos. Pusing banget anjir. Asli hampir ditabrak anak bocah gue naik sepeda. Ini order mana lagi? Akhirnya kita sudah sampai di titik ya. Dan tidak ada tanda-tanda penumpang yang order. Oh itu. Thank you ya. Iya, sama-sama. Oke, selesai orderan 16.500.000. Tuh kan, narik pagi-pagi gini vibes-nya enak, guys. Ini masih jam 8:30. Ngeliatin banyak orang-orang beraktivitas gitu ya, terus banyak jajanan. Di perasaan kita tuh jadi ada apa ya, kayak ada butterfly-nya gitu. Ada, kalau anak sekarang bilang tuh vibing lah, atau enggak chill vibes. Pas banget nih bini gue ngabarin kalau dia udah selesai kerjanya. Jadi yang barusan itu orderan terakhir buat pagi ini ya. Sekarang gue on the way jemput si Kanjeng Ratu dulu nih. Nah ini nih dilemanya nyetir di Indo. Ini belok kiri nggak ada pelangnya, harusnya ngikutin lampu lalu lintas. Tapi kalau tadi gue berhenti ngikutin lampu lalu lintas, udah otomatis dibelin sama orang belakang. Soalnya tadi pas nganterin bini, gue begitu kan,
ngantri tuh di lampu merah, belok kiri, ngikutin lampu lalu lintas. Buset, di belakang belnya sampai mau ngajak ribut guys. Jadi mau nggak mau, aduh, udah gue belok kiri langsung deh. Padahal kalau kayak gitu ya, kalau pas kita belok kiri, terus ternyata ada razia polisi, kita pasti kena itu. Soalnya kan kalau berdasarkan undang-undang, kalau nggak ada rambu, kita wajib ikutin lampu lalu lintas. Kecuali ada rambu yang menyatakan ini belok kiri langsung. Tapi dilema juga ya, kalau mau ngikutin kayak gitu, lo berhenti, udah pasti orang belakang, wah parah sih tadi ngebelnya. Gimana hari ini? Tadi dapat orderan di Palmerah sini. Dapat sih. Cuman ya gitulah. Jalanannya menguji kesabaran, gila. untung naik ini kan? Ya iya, untung naik ini loh. Kalau jadinya naik Teana, waduh, pusing pala. Jadi ada jalan cuma satu jalur, jadi ketemu begini. Hah? Jadi harus ngalah-ngalahan, masuk Gimana? dulu ke gang buntu. Oh, Yang ini lewat dulu, mundur lagi, baru masuk lagi. Saksikan terus di Koko Drive. Baik. Nanti pasti aku upload Saya nyalakan lonceng. pasti aku upload di ini kok, di Reels tuh. Jadi konten juga. Ngomong-ngomong Palmerah, kayaknya kemarin aku udah lihat berita viral di Palmerah juga. Apa ya, kamu ingat gak? Oh, itu berita mobil listrik keluar asap. Oh iya iya. Beritanya sih iya. kayak kebakar gitu, padahal bukan, cuma keluar asap doang. Nah, terus itu yang kebakar jadi apa aja? Kata saksi mata doang, katanya kebakaran. Terus ada suara ledakan juga, kata saksi matanya. Oh, Cuman setelah diklarifikasi sama si brandnya, itu katanya cuma asap doang, keluar asap. nah, tapi kok bisa keluar asap? Kan tak ada asap, tak ada api. Apa sih istilahnya gitu? Terbalik lah. Terbalik ya? Tak ada api kalau tak tak ada asap kalau nggak tak ada api. Iya, jadi bener dong tadi. iya bener dong. Ya jadi ya mungkin kalau kayak gitu ada ini kabel yang digigit tikus tuh biasanya. Soalnya si mobilnya Ini biasanya atau dari beritanya nih? asumsi sendiri. Oh. Di beritanya sih belum ada klarifikasi penyebabnya. Oh. Cuman kronologinya si mobilnya itu nggak dipakai Oh. 3 hari didiemin. Oh. Nah kalau dari pengalaman aku bergerak di bidang perawatan mobil, biasanya gara-gara ada kabel yang digigit tikus. Set. Itu soalnya bisa kejadian di mobil-mobil bensin juga. Oh, aku mobil listrik di bawahnya ada kabelnya gitu ya? Nah, ada lah, kalau ngolong pasti ada kabel. Di mobil bensin juga sebenarnya bisa kejadian, cuman kalau mobil bensin kan Ya bensin gitu. kan listrik. Berarti Listrik kalau bisa konslet kan listrik. Tapi kalau ada tikus berarti harusnya tuh tikus kesetrum dong ya? Ya harusnya sih ada klarifikasi lanjutan. Oh iya, jadi sekalian ya gue pengen ngingetin ke kalian guys, buat kalian yang punya mobil itu jangan cuma mobilnya aja yang dijaga kebersihannya, tapi lingkungan sekitaran mobilnya juga. Karena kalau garasi kalian jorok ya, itu tikus lebih pengen bersarang di situ. Ujung-ujungnya kalau di garasi udah kotor, tikusnya naik ke mobil. Berapa kali kejadian, nggak cuma di mobil listrik, di mobil bensin juga bisa. Waktu itu si Brandon kan mobil yang M8 itu BMW, Pernah? kabel segini doang digigit tikus tuh, langsung error mobilnya. Set. Mesti keluar berapa juta gitu kemarin dia. Akhirnya di towing dari rumah ke bengkel. Ya ampun, gara-gara tikus. Iya, jadi buat kalian yang ini jaga kebersihan, jangan cuma mobilnya aja, tapi sekitaran garasinya juga. Terus beli semprotan anti tikus atau beli itu apa kayak ada alat pemancar ultrasonik buat ngusir tikus. Oh, ada. Ya itu sih tips dari gue ya. Tapi ini opini ya, opini. Belum tentu beneran 100% itu karena digigit tikus tuh yang kejadian di Palmerah. Gitu. Deh, mau nanya apa lagi? Jadi pegel di tangan ya pegel. Soalnya, oh iya, jadi manual. Remote Woi, manual. buset. Ya udah. Yaudah. Di- Ditunggu videonya, nyalakan lonceng. Iya. Alright guys, gue udah sampai di rumah nih dan selesai sudah ya perjalanan onbit gue pagi ini.
Untuk penghasilannya tadi gue dapet di 49.700. Ini full dari Grab. Totalnya 3 orderan 49.700. Terus tadi gue hitung secara kasar aja ya. Untuk modal listriknya itu sekitar 2,6, anggaplah 3 kWh. 3 kWh kita kalikan 1.700. Berarti modal listriknya 5.100. Dan berarti kita ada profit bersih sekitar 45 ribuan. Oh ya, jangan lupa ya, buat kalian yang punya mobil, tetap jaga kebersihan supaya nggak disarangin tikus. Nggak cuma di mobilnya aja, melainkan di garasi dan sekitaran area kalian parkir mobil, itu juga harus bersih. Dan kalau kalian sudah ketemu kotoran tikus atau bau-bau yang sarang tikus, kalian harus segera bersihin mobil kalian. Karena kalau kelamaan, itu tikus lama-lama bisa bawa pasukan cuy. Dan bisa makin parah itu mobil. Soalnya ada beberapa kasus, nggak cuman mobil listrik doang. Usaha gue kan bergerak di jasa perawatan mobil ya, salon mobil. Beberapa kali gue ketemu tuh mobil customer gue error gara-gara kabelnya digigit tikus. Ya di mobil BMW, di mobil Alphard pernah, di Velfire. Dan itu bahaya banget cuy, karena bisa ngerembet kemana-mana. Semoga video yang gue buat ini bisa menghibur dan menambah wawasan yang nonton. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.